Oke, udah mulai nih. Gimana kabarnya? Gak berasa banget, kurang dari 24 jam lagi kita bakalan kembali ke Januari, yang mana tahun akan berganti. Gak berasa banget, 1 tahun itu waktu yang lama loh, tapi udah berlalu gitu aja. Eh, Kira-kira kalian ada nggak momen yang paling kalian ingat di tahun ini? Atau momen yang paling membekas di ingatan kalian? Karena dari situ kita bisa merewind kejadian-kejadian yang ada di tahun ini, dan kira-kira di ending dari tahun ini itu akan bakalan jadi good ending kah atau sad ending kah? Karena kalau berkaca dari pengalaman pribadi gue, tahun-tahun sebelumnya itu gue mencoba hidup dalam uh, angan-angan gue, karena gue tuh sering berharap bisa ngobrol di depan orang, kayak gue tuh bisa nunjukin apa bakat gue, tapi gue tuh nggak punya keberanian. Nah, di tahun ini tuh gue coba buat ngebuka diri gue, gimana gue udah berani tampil ya, kayak presentasi gue coba nyoba improvisasi. Itu tuh mulai muncul yang namanya keberanian untuk gue tuh ngobrol gitu di depan orang-orang. Jadi akhirnya orang-orang di sekitar gue tuh jadi ngelirik gue, kayak pokoknya di tahun ini tuh gue nyoba keluar dari zona nyaman gue. Gue akhirnya berani nunjukin uh, kebisaan gue dalam suatu bidang gitu, dan itu merupakan hal yang bagus untuk diri gue dan hal positif untuk orang-orang di sekitar gue, dimana orang-orang tuh bisa ngelihat kalau misalnya lu tuh punya kelebihan dan lu harus manfaatkan kelebihan lu itu, nggak bisa lu pendem terus. Gue nih bisa, gue nih punya kemampuan ngomong loh gitu, dan gue harus tunjukin supaya lu juga bisa belajar agar itu bisa jadi lebih baik ke depannya gitu. Kalau kalian ada nggak sih momen di tahun ini yang membekas gitu? Kalian boleh komen kalau ada. Ya kira-kira itulah momen. Jadi cuman ya libur kali ini gue cuman nggak pulang kampung karena kerjaan. Jadi kadang bosan juga di sini karena nggak ada temen, semua teman-teman pada pulang kampung. Gue di sini bukan terjebak, tapi ya ada kerjaan yang memang harus gue jalanin. Soalnya kalau gue pulang kampung dan gue bisa aja ambil libur nih di kerjaan gue dan gue pulang kampung, tapi kalau gue pulang kampung ya otomatis gue libur kuliah selamanya, karena di sini gue nyari uang kuliah gue gitu, kebutuhan kuliah gue cari di sini. Jadi daripada libur gue merusak semuanya, ya udah gue tunda aja, ya udah gue pulang kampungnya lebaran aja gitu. Dan ini pertama kalinya gue tuh setahun di rantau orang dan nggak pulang kampung. Kalau tahun baruan di rantau orang tuh udah sering, cuman ini kali pertamanya tuh gue benar-benar nggak pulang kampung dalam setahun. Gue kangen banget sih, gue kangen ibu gue, kangen ponakan-ponakan gue, saudara-saudara gue, apalagi ponakan gue yang paling kecil. Oh ya, kemarin kami satu kelas, gue sama teman-teman gue satu kelas itu sempat dapat kuliah lapangan ke Kerinci, ke kampung gue, dan kelompok gue tuh nginap di rumah gue, dan itu kesempatan banget gue ketemu sama keluarga gue, apalagi ponakan gue yang paling kecil kan. Itu bikin gue kangen banget buat pulang kampung. Masakan ibu gue apalagi, meskipun cuman bisa 1 hari, tapi ya nggak apa-apa lah, itu juga cukup memuaskan untuk gua yang nggak bisa pulang kampung lagi. Tapi semoga deh kedepannya bakalan berjalan lebih baik lagi, dan gua bisa lebih ngebuka diri gua untuk hal-hal yang lebih baru lagi, hal-hal yang mungkin uh, menarik untuk gua kulik gitu. Karena sekarang kemungkinan ya tahun depan, bukan kemungkinan sih, gua tuh udah ada rencana mau konsisten banget di YouTube ini.
karena ya gue udah buat lama tapi gue nggak pernah konsisten karena memang nggak ada waktu. Tapi gue bakalan usahain buat ngeluangin waktu buat bikin video terus untuk YouTube ini. Jadi kalian subscribe, bawa teman kalian buat subscribe supaya gue semangat buat konten dan kalian jadi punya tontonan. Karena jujur gue tuh sering nulis cerita, nulis puisi. Nah yang ngikutin sosmed gue tuh pasti sering tuh lihat puisi-puisi gue yang pernah gue upload. Nah video-video lucu yang gue pernah bikin di TikTok. Mungkin vlog gue kedepannya bakalan gue buat seperti vlog rumah hantu yang gue upload kemarin. Nah mungkin gue bakalan buat kayak gitu, kayak ada bagian part-part gue ngomong kayak gini, ada part-part dimana gue masukin footage yang udah gue ambil. Karena kayaknya gue bakalan melatih public speaking gue supaya bisa lebih nyaman untuk ngobrol di depan kamera ataupun di depan audiens. Karena menurut gue kalau konten-konten ngobrol seperti ini meskipun tidak langsung tuh adalah hal yang lebih baik dibanding gue harus ngevlog gitu. Karena kebanyakan vlog yang gue buat tuh gue udah ngambil banyak footage, malah banyak yang boring gitu. Jadi lebih baik gue ngobrol gini, orang tahu apa yang gue sampaikan, apa yang gue visualisasikan, dan orang lebih mudah paham. Begitu. Jadi akhir tahun ini kalian mau mengakhiri tahun ini gimana? Jalan-jalan kah? Makan kah? Kalau gua paling ngakhirin tahun ini ya di tempat kerja, karena memang tahun baru pun kami tetap buka gitu. Hah? Apa? Tahun baru sama pacar? Pacar itu apaan?